mohon motivasi kami agar istiqamah dalam mempelajari ilmu agama. Ini penting. Karena semua yang terjadi di tengah masyarakat, dari mulai penyimpangan-penyimpangan akidah, kemudian syahwat-syahwat, dan di dalam kehidupan kita ada dua yang sangat berbahaya. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qayyim, al-fitnatu fitnatan, fitnatu syubuhat, wa hiya a'zamul fitnatain, wa fitnatu asy-syahawat. Dua godaan dalam hidup manusia. Yang pertama, godaan syubhat, hal-hal yang samar-samar merusak akidah. Dan ini adalah godaan pertama yang lebih dahsyat daripada dua godaan tersebut. Godaan yang kedua, godaan syahwat. Kemudian beliau mengatakan, wa fitnatus syubhat asluha, dan godaan syubhat asal muasalnya taqdimul aql ala syara'. Karena mengedepankan akal dibandingkan syariat. Itu syubhat. Ya, itu syubhat. Mengedepankan akal dibandingkan syariat. Seperti syubhat, mana mungkin Al-Quran kitab suci. Itu kan cuma sastra Arab. Syubhat. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW manusia suci. Dia kan manusia. Bisa berbicara dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedang rela, dalam keadaan sedang marah. Itu syubhat. Nah ini semua asal muasalnya apa? Lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil syar'i. Kita punya dalil syar'i, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Godaan syahwat. Syahwat terhadap harta, tahta, wanita. Maka beliau mengatakan, asluha taqdimul hawa alal aqli wasyara'. Asalnya godaan syahwat itu adalah lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Ya. Contoh, godaan syahwat. Warung remang-remang. Sekali ngopi 50.000. Dengan ditemani oleh para perempuan. Jadi kalau kita, ini ujar juga Pak, lu gak pernah ini man. Kalau kita masuk situ, ngopi sekedar ngopi. Itu 50.000 kada bangsulan. Gak ada kembaliannya. Tapi ditemani oleh para perempuan. Padahal kalau masuk ke dalam dunia zina cuma 5 menit, 10 menit habis itu habis. Selesai nikmatnya. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Contoh perempuan-perempuan sekarang, godaan syahwat nih. Atau laki-laki yang suka nonton film porno. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Cuma melihat. Dicapai kada awak. Dilihat aja. Hah? Cuma dilihat saja. Hanya sekedar melempeskan hawa nafsunya. Nggak bisa ngerasakan apa-apa. Ini lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal. Nggak masuk akal gitu. Nah itu godaan syahwat. Kemudian beliau mengatakan, wa tudra'us syubuhatu bil yaqin. Godaan syubuhat, samar-samar yang merusak agama tadi, itu ditolak dengan mengembalikan kepada yang yakin, kepada Al-Quran, hadis Rasul. Kita menang, kita kalah dalam debat, yang penting saya punya Al-Quran dan hadis. Paham? Wa tudra'u asyahawat bil sabar. Dan godaan syahwat ditolak dengan sabar. Ya. Laki-laki yang berumur 20, 21, 22, 23, syahwatnya sudah tidak terbendung. Melihat perempuan menggigit. Ya, nikah. Kalau enggak sabar, puasa apa? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Nah, ini salah satu cara agar kita termotivasi dalam menimba ilmu agama, yaitu kita harus tahu keperluan kita. Di hadapan saya ini ada dua musuh besar, syubhat dan syahwat. Dan ini semua tidak bisa ditolak, dilawan kecuali dengan ilmu agama. Nah, ini motivasi. Di hadapan saya ada godaan terbesar, syubhat dan syahwat. Dan syubhat lebih berbahaya dibandingkan syahwat. Ya. Karena syubhat bisa menghantarkan kepada kesyirikan, kekafiran, kemunafikan akbar. Nah, ini motivasi agar seseorang bisa menuntut ilmu agama dan istiqamah di atasnya.